Hai, Boku no Hero Academia Season 6 sebentar lagi rilis. Udah pada gak sabar kan nunggu rilisnya? Di season ini akan menjadi season yang sangat spektakuler. Begitu banyak kejadian dan peristiwa menarik yang akan berpengaruh besar dalam dunia Boku no Hero. Daripada penasaran apa yang akan terjadi, langsung simak videonya sampai selesai ya. Di season 5, Endeavor mendapatkan informasi dari Hawks tentang rencana musuh, yaitu League of Villains dan pasukan pembebasan yang akan melakukan penyerangan dalam 4 bulan mendatang. Sebelum itu terjadi, para hero berencana untuk menggagalkan rencananya itu dengan melakukan penyerangan terlebih dahulu. Saat ini, Endeavor mempersiapkan pasukan yang dibagi ke dalam beberapa tim yang bertugas untuk evakuasi warga, berjaga di hutan, dan pasukan garis depan yang akan langsung menyerang ke markas musuh. Pasukan musuh memiliki lebih dari 100.000 pasukan yang tersebar di seluruh Jepang. Akan sangat berbahaya jika musuh tetap dibiarkan, dan mungkin jika persiapan musuh sampai 100%, ini akan menjadi akhir bagi Jepang. Sekarang semua hero mulai menjalankan tugasnya masing-masing. Warga sudah mulai dievakuasi dan hero di garis depan sudah mulai menyerang. Penyerangan dilakukan di rumah sakit umum Jaku, yang menjadi lab untuk para penjahat membuat Nomu, dan juga tempat di mana Shigaraki Tomura sedang dalam masa transplantasi All for One. Kemudian terjadi pertempuran sengit di dalam rumah sakit dan di laboratorium antara Hiro dan Nomu. Para hero mengincar dalang di balik pembuatan Nomu, yaitu dokter dari All for One, Kyudai Garaki, dan juga ingin menggagalkan rencana transplantasi All for One ke Shigaraki. Yang menjadi penyerang utama dan terdepan di rumah sakit Jaku adalah Mirko, top hero nomor 5 dengan quirk kelinci. Tapi rencana tidak berjalan semulus itu, karena lawan dari para hero adalah Nomu, yang sangat kuat dengan jumlah yang tidak sedikit. Di tempat lain, penyerangan dilakukan di mansion tempat berkumpulnya pasukan pembebasan. Pertempuran diawali dengan para hero membelah mansion milik pasukan pembebasan. Dengan serangan yang tiba-tiba itu, para pasukan pembebasan panik dan mereka langsung bersiap untuk bertempur. Dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara hero dengan pasukan pembebasan. Pertempuran di sini terjadi begitu dahsyat. Bukan hanya pertempuran dalam jumlah besar saja, tapi di sini juga diperlihatkan pertarungan antara Hawks, top hero nomor 2, yang mengkhianati Liga Penjahat. Hawks yang mencoba membunuh Twice dihadang oleh Dabi. Dan Hawks ketahuan mengkhianati mereka dan menjadi dalang bocornya rencana para villain untuk melakukan penyerangan di 4 bulan mendatang. Pertarungan Hawks diakhiri dengan terbunuhnya Twice dari Liga Penjahat. Meskipun berhasil membunuh Twice, tapi Hawks juga berada dalam bahaya karena luka bakar yang sangat parah dari serangan Dabi. Hawks hampir dibunuh oleh Dabi, tapi beruntungnya dia berhasil diselamatkan oleh muridnya, yaitu Tokoyami. Tokoyami menyadari Hawks dalam bahaya dan dia langsung mendatanginya dan menyelamatkan dia. Para hero di rumah sakit masih bertarung dengan Nomu. Mirko menerjang sendiri untuk memburu Dr. Garaki. Dia dihalangi oleh beberapa Nomu. Dalam pertarungannya, Mirko mendapatkan luka yang sangat fatal karena quirk Nomu sangat berbahaya. Kaki, tangan, dan sebelah kuping Mirko putus. Tapi berkat serangan dari Mirko, para hero berhasil menangkap Dr. Garaki dan juga menghancurkan tabung penyempurnaan dan transplantasi quirk All for One. Dr. Kyudai Garaki berhasil diamankan, begitu juga dengan Shigaraki dalam keadaan yang tidak sadarkan diri, dia sudah diamankan oleh para hero. Tapi, tiba-tiba sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Shigaraki bangkit dari pingsannya, kemudian dia mengaktifkan quirknya. Shigaraki menyentuh tanah dan semua yang bersentuhan dengan tanah hancur. Semua bangunan, tumbuhan, bahkan manusia yang menapaki tanah hancur lebur dan menjadi debu. Decay, quirk Shigaraki yang sudah bangkit itu menyebar dalam radius berkilo-kilometer, sampai-sampai menghancurkan kota terdekat dari lokasi keberadaan Shigaraki. Sekarang terhampar luas tanah yang rata. Semua sudah menjadi debu, tak terhitung berapa jumlah korban jiwa hanya dalam satu serangan itu saja.
Belum berhenti di situ, Shigaraki juga memanggil bawahannya, yaitu Gigantomachia, monster raksasa bawahan langsung dari All for One. Kegilaan ini baru awal dari kegilaan yang lainnya. Shigaraki berada di tengah hamparan tanah itu, berdiri sendiri seakan dialah sang raja terkuat yang sudah menaklukkan segalanya. Endeavor dari kejauhan mendatangi Shigaraki dan menyerangnya. Dia melingkari Shigaraki dengan kobaran api yang sangat panas. Dia mengira bahwa Shigaraki tidak dapat bergerak dengan suhu setinggi itu. Ternyata, Shigaraki bisa bergerak dengan sangat cepat, melompat menerjang Endeavor. Hampir saja Endeavor tersentuh, karena dengan satu sentuhan saja, dia bisa langsung mati. Ternyata sekarang Shigaraki sudah memiliki quirk lebih dari satu. Dia sudah menjadi seperti All for One. Transplantasi All for One sudah 75% berhasil. Endeavor sempat meringkus Shigaraki, tapi tiba-tiba tangan Shigaraki bisa mengeluarkan ledakan dan Endeavor pun terhempas cukup jauh. Di telapak tangan Shigaraki terdapat sebuah lubang kecil. Itu merupakan modifikasi tubuh Shigaraki untuk mengeluarkan quirknya dalam bentuk shockwave. Tubuh Shigaraki Tomura memiliki respon yang sama dengan All for One, dan dia merasakan ada yang kurang dari dirinya. Yaps, itu adalah One for All, quirk yang dimiliki Deku. Sekarang, itu menjadi incaran utama Shigaraki, yaitu mencuri One for All. Shigaraki memiliki quirk Search dan menemukan One for All. Dia langsung menuju Deku. Akan tetapi, di perjalanan sebelum Shigaraki berhasil menuju Deku, dia dicegat oleh Eraserhead, sehingga dia tidak dapat menggunakan quirknya untuk terbang menghampiri Deku. Tapi tubuhnya sekarang sudah setara dengan tubuh All Might. Tanpa quirk pun dia sudah sangat kuat. Dalam keadaan tanpa quirk itu, Endeavor langsung bertarung dengan Shigaraki. Tiba-tiba para Nearly Hyde and Nomu bermunculan dari bawah tanah. Dan tiba-tiba juga Endeavor terkapar di tanah. Dia kalah melawan Shigaraki yang tanpa quirk. Semua kekacauan ini sedang terjadi. Shigaraki kesal dengan Aizawa yang mengganggunya. Dia langsung menyerangnya. Aizawa adalah kunci di pertempuran ini, karena jika dia tidak ada, Shigaraki bisa memakai quirknya dengan leluasa. Saat Shigaraki menyerang Aizawa, walaupun sudah dihentikan oleh para hero, Shigaraki masih tidak bisa ditahan. Tapi, tiba-tiba Deku melesat dengan kecepatan penuh menerjang Shigaraki. Deku berhasil menjauhkan Shigaraki dengan Aizawa Sensei. Ini saatnya Deku untuk turun langsung ke medan pertempuran. Deku versus Shigaraki. Tapi Deku tidak sendiri. Dia ditemani Bakugo, Gran Torino, Endeavor, dan beberapa hero lainnya. Saat ini, Deku baru bisa menggunakan kekuatannya 45% saja. Dia masih belum cukup kuat untuk menghadapi Shigaraki dalam kekuatan penuh. Di sisi lain, pertempuran sengit pun sedang terjadi di pegunungan. Gigantomachia dalam mode raksasanya sedang berusaha menuju Shigaraki. Para hero di daerah pegunungan berusaha menghentikannya, tapi mereka tidak mampu. Gigantomachia yang di punggungnya membawa anggota Liga Penjahat terlalu kuat untuk dihentikan oleh para pahlawan di sana. Para pro hero berhasil ditumbangkan dan tersisa kelas 1A dan 1B. Teman-temannya Deku yang berusaha menghentikannya. Mereka mencoba untuk membius Gigantomachia. Dan pertempuran itu pun kelas 1A dan kelas 1B dengan Gigantomachia dan League of Villains terjadi. Kemudian pertempuran hero dengan pasukan pembebasan Dimension juga sedang berlangsung. Scenes kembali ke pertempuran antara tim Deku dengan Shigaraki. Diperlihatkan Shigaraki terkapar di tanah. Dia sangat babak belur karena dihajar oleh banyak hero. Tapi bukannya melemah, gerakannya malah menjadi semakin cepat. Gran Torino mendapatkan luka yang sangat serius karena Shigaraki berhasil merobek sebelah kakinya dan Gran Torino terkena pukulan yang sangat telak di perutnya. Kemudian Shigaraki kembali mengincar Aizawa. Shigaraki dihentikan oleh Ryukyu. Deku pun dari belakang mencoba menghentikannya juga dengan Black Whip. Shigaraki berhasil menembus tangan Ryukyu. Dia mencoba melemparkan sebuah peluru, dan ternyata peluru itu adalah peluru penghilang quirk, hasil ekstrak dari darahnya Eri. Saat Deku melihatnya, dia langsung memukul kepala Shigaraki dengan One for All
100%. Tapi, pukulan itu bisa dihentikan Shigaraki. Dia menerima pukulannya dengan mulutnya dan Shigaraki berhasil melempar pelurunya dan peluru itu mengenai kaki Aizawa. Sekarang, Shigaraki bisa menggunakan quirk-nya kembali. Efek dari quirk Aizawa telah hilang darinya dan dia langsung menuju Aizawa lagi. Kemudian dia berhasil menyentuh wajah Aizawa. Tak disangka, ternyata quirk Aizawa tidak jadi hilang. Aizawa berhasil menghentikan penyebaran dari efek pelurunya itu dengan memotong kakinya sendiri. Shigaraki berada tepat di depan Aizawa. Aizawa Sensei berada dalam keadaan yang sangat berbahaya. Saat itu Todoroki datang. Dia berhasil menyelamatkan Aizawa dengan quirk S-nya. Kemudian Deku dengan tangan dibalut dengan Black Whip memukul Shigaraki lagi dengan kekuatan 100% one for all. Tapi sepertinya hal itu tidak berdampak apa-apa karena Shigaraki saat ini bisa menggunakan quirk-nya dan meregenerasi tubuhnya yang hancur. Di sisi lain, ternyata para siswa kelas A dan kelas B gagal menghentikan Gigantomachia. Monster itu beserta anggota Liga Penjahat sedang menuju ke lokasi Shigaraki. Lanjut ke pertempuran Deku, saat ini Aizawa Sensei terluka sangat parah. Dia tidak sadarkan diri dan Shigaraki ingin mengakhiri semua ini. Dia mengaktifkan kekuatannya lagi. Decay. Tanah diratakan untuk yang kedua kalinya. Semua yang ada di atas tanah akan lenyap menjadi debu. Hero yang bisa terbang hanya beberapa saja, tapi di lokasi pertempuran itu banyak hero yang juga tidak bisa terbang. Ditambah lagi mereka dalam keadaan yang terluka. Bagaimana nasib Deku dan para hero sekarang? Apakah mereka lenyap? Sesaat Decay diaktifkan, keajaiban terjadi. Deku berada di udara. Ternyata quirk Float milik generasi ke-7 berhasil Deku aktifkan. Dengan menggunakan Black Whip, Deku berhasil mengangkat hero yang ada di sekelilingnya dan dia terbang. Deku menyelamatkan mereka semua. Saat ini hanya Deku yang bisa menghadapi Shigaraki. Sangat berbahaya jika Shigaraki dibiarkan menyentuh tanah lagi. Deku terus-menerus melontarkan serangannya. Dia berkali-kali menyerangnya dengan 100% one for all. Tapi serangannya itu tetap saja tidak memberikan luka yang sangat berarti bagi Shigaraki. Tangan Midoriya terluka parah. Dia terus-menerus menggunakan pukulannya. Tak terhitung berapa serangan yang telah Deku lancarkan. Sekarang ini Shigaraki dan Deku terus saling melancarkan serangan. Jika terus dibiarkan, Deku pasti kalah karena Shigaraki memiliki quirk regenerasi, sedangkan Deku tidak. Bakugo yang menyadari itu langsung bersiap-siap membantu Deku. Dia membawa Todoroki dan Endeavor terbang. Mereka merencanakan menyerang Shigaraki saat terhempas dari serangan Deku. Rencana itu berhasil dijalankan. Endeavor menangkap Shigaraki dan menyerangnya dengan kekuatan penuh. Prominence Burn. Shigaraki terbakar. Tapi apa yang terjadi? Kekuatan baru Shigaraki muncul. Quirk seperti pisau panjang milik One for All keluar dari punggungnya dan menembus tubuh Endeavor. Quirk itu juga langsung menyerang Deku. Deku yang kehabisan tenaga tidak bisa bergerak banyak. Saat Quirk All for One itu menyerang, pisau itu hampir mengenai Deku. Saat itu, terjadi flashback singkat yang menceritakan obrolan Bakugo dengan All Might. Kenapa Bakugo sering menindas Deku? Saat Quirk All for One hampir menembus tubuh Deku, Bakugo terbang dan mendorong dia, kemudian menyelamatkan Deku dan mengorbankan dirinya. Tubuh Bakugo ditembus oleh beberapa pisau itu. Melihat hal itu, Deku sangat shock. Shigaraki menyebut pengorbanan Bakugo sangatlah tidak berguna. Bakugo pun terjatuh tapi berhasil ditangkap oleh Todoroki. Deku marah. Amarahnya meluap-luap. Deku dengan penuh kemarahan menyerang Shigaraki lagi. Tapi dia tidak sadari bahwa penampilannya berubah. Deku ada dalam Berserk Mode. Satu lagi quirk yang muncul, Danger Sense dari pemilik keempat. Deku langsung menerobos ke depan, menghancurkan quirk pisaunya All for One. Deku dipenuhi dengan kemarahan sampai dia lupa jika terlalu dekat, One for All bisa saja dicuri oleh Shigaraki.
Dan saat itu Shigaraki berhasil menyentuh wajah Deku. Artinya Shigaraki sudah bisa mengambil One for All. Ketika mereka berdua saling bersentuhan, keduanya masuk ke dalam alam bawah sadar One for All dan All for One. Dalam waktu singkat hal itu terjadi. Deku, Shigaraki, dan All for One ada di dalam bawah sadar itu. Shigaraki dan All for One tidak dapat mengambil quirk One for All. Quirk One for All menolak untuk berpindah. Dan juga ada dua orang muncul membantu Deku di alam bawah sadar itu. Dan ternyata itu adalah Shimura Nana, pewaris One for All generasi ke-7, dan juga Yoichi, pemilik One for All generasi pertama. Setelah itu, di dunia nyata, Deku dan Shigaraki terpental. Deku sudah kehabisan tenaga dan terluka sangat parah. Bantuan dari pihak hero sudah mulai berdatangan. Shigaraki juga terluka parah, tapi dia masih bisa bergerak. Kemudian Todoroki dan Nejire berusaha menyerang Shigaraki dan mereka berhasil menyerangnya dengan sangat telak. Akan tetapi, bantuan musuh juga datang. Gigantomachia akhirnya tiba bersama League of Villains. Pertarungan Deku dan Shigaraki berakhir di sini. Deku tidak dapat mengalahkan Shigaraki, dan juga Shigaraki gagal untuk mendapatkan One for All. Keadaan menjadi semakin rumit. Tiba-tiba, Dabi berkoar-koar di atas Gigantomachia. Dia muncul dengan mengungkapkan identitas aslinya. Ternyata, dia adalah Toya Todoroki, putra tertua dari Endeavor. Pengakuan itu sontak saja mengejutkan Todoroki dan Endeavor yang ada di tempat itu. Bukan cuma fisik sekarang yang diserang, si pahlawan nomor 1 dihancurkan mentalnya oleh anaknya yang dia kira sudah mati. Para villain juga menyebarkan berita tentang Toya itu di seluruh TV ke seluruh Jepang. Dalam kekacauan itu, bantuan terus berdatangan. Best Jeans yang dikira sudah mati, akhirnya dia juga hadir. Dan juga Lemillion datang karena quirknya sudah dikembalikan. Pertempuran terus berlanjut. Semua sudah berkumpul, para hero, para villain, dan para nomu. Kemudian, perang ini diakhiri dengan para villain berhasil kabur. Meskipun banyak juga penjahat yang tertangkap, tapi ini tidak sebanding dengan begitu banyak pro hero yang tewas. Termasuk guru UA yaitu Midnight. Semua hero terluka parah, termasuk Deku dan Endeavor. Perang pun usai dengan kekalahan para hero. Para villain kabur menuju ke penjara Tartarus. Kemudian, dengan sekali sentuhan saja, Shigaraki berhasil menghancurkan Tartarus. Tahu kan artinya? Semua penjahat kelas berat yang selama ini sudah dikalahkan dan dikurung di dalam Tartarus, sekarang dibebaskan. Termasuk All for One. Mulai saat ini, chaos di seluruh Jepang akan terjadi. Hero semakin sedikit. Banyak hero yang mati, banyak juga hero yang mengundurkan diri. Dan villain yang menggila. Akan seperti apakah dunia Boku no Hero selanjutnya? Begitulah teman-teman cerita Boku no Hero season ke-6. Mimin mengambil alur cerita ini dari manganya, mulai dari chapter 256 sampai dengan chapter 297. Yang Mimin sampaikan di video ini hanyalah garis besarnya saja, karena terlalu banyak detail jika harus disampaikan dengan lengkap. Oke, bantu terus channel ini biar Mimin semakin semangat uploadnya. Please like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!